I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of.
Shalom Energize dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung kembali dalam ibadah Energize hari ini. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami terbatas ruang dan waktu ya Tuhan, tapi kami rindu ya Bapa untuk berkumpul, beribadah bersama teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kiranya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Terlepas apapun ketidakpastian yang sedang kita alami, percayalah untuk terus memiliki iman percaya kepada Tuhan sebagai dasar pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Mari semuanya bertepuk tangan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Mari katakan dengan imanku. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi dengan imanku. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku.
kami bersyukur padamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Yes, Jesus. Amin. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan, mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Shalom rekan-rekan muda di komunitas Energize. Sungguh satu kehormatan bisa melayani rekan-rekan semua. Saya Pastor Joel Manalu. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Saya percaya semua rekan-rekan ada dalam Tuhan dan bisa melihat kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum firman Tuhan saya lanjutkan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Lewat ibadah online ini Tuhan mempertemukan kami dan kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan semua rekan-rekan yang mendengar firman ini. Kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, The King is Coming, kita akan berbicara tentang Raja yang datang. Dan ini berdekatan dengan Hari Raya Jumat Agung minggu depan dan dilanjutkan dengan Hari Raya Paskah. Tentu kedua hari raya ini merupakan hari raya yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen.
Ada begitu banyak orang yang sangat concern dengan Natal, tapi mereka tidak melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Natal. Dalam Markus 11 ayat 1 sampai 11, ini merupakan pembacaan firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman hari ini. Saya akan bacakan dan biar rekan-rekan dimanapun Anda berada, saudara buka Alkitab dan kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, apa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Rekan-rekan, dalam kisah yang kita baca ini, Yesus dan murid-muridnya akan memasuki Yerusalem. Yerusalem selalu menjadi tempat yang sangat istimewa. Bahkan semenjak Daud menaklukkannya 900 tahun sebelumnya, sebelum kisah ini. Daud seorang raja dan seorang panglima perang terbesar yang menaklukkan Yerusalem dan menjadikan Yerusalem menjadi kota utama di Israel. Yerusalem bahkan menjadi kota yang sangat penting dalam kerajaan Salomo, di mana dia mendirikan bait suci di kota ini. Ya, jadi baik Daud maupun Salomo menjadikan Yerusalem menjadi satu kota yang sangat penting. Yerusalem menjadi tempat kerajaan Daud yang perkasa bertahta. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa raja-raja setelah Daud adalah raja-raja yang gagal mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah Israel. Sehingga akhirnya mereka dibuang karena mereka jatuh ke berbagai dosa yang memberontak kepada Allah. Tetapi teman-teman, 400 tahun sebelum pembuangan, Tuhan sudah berjanji bahwa kerajaan Daud ini akan kokoh. Ya, kerajaan Daud akan perkasa. Dan Tuhan ya akan mendudukkan, dikatakan, anak Daud untuk menjadi raja selama-lamanya. Itulah sebabnya kita bisa melihat di Alkitab beberapa kali Yesus disebut sebagai anak Daud. Ya, ini adalah satu gambaran di mana Yesuslah yang akan menjadi raja, ya, sang raja di Yerusalem yang dinanti-nanti, yang diharapkan oleh banyak orang pada waktu itu. Jadi Daud ini merupakan seorang raja yang sangat terkenal dalam perjalanan bangsa Israel.
Itulah sebabnya kalau kita melihat ayatnya yang ke-10, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Mereka selalu menginginkan ya kembali kepada masanya Daud, kejayaannya Daud, kehebatannya Daud memimpin Israel, Yerusalem pada waktu itu. Dan memang Yesus yang jadi raja yang kita baca di sini, ya Yesus Kristus ya bertahta menjadi raja, tetapi ternyata bukan seperti yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Yesus membandingkannya dengan kerajaan Daud. Raja Daud yang pada waktu itu memerintah, berperang, mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan mereka juga menginginkan bahwa Israel ini akan bangkit dari keterpurukan. Israel akan dipimpin oleh seorang raja yang apa? Yang berpengaruh. Raja yang hebat seperti Daud. Yesus memang datang sebagai raja. Dia masuk ke Yerusalem. Tetapi Yesus datang sebagai raja yang berbeda. Raja yang berbeda, teman-teman. Yesus datang ke Yerusalem dan dia tahu bahwa rencana penangkapannya, bagaimana dia berusaha untuk dibunuh, ya, Yesus difitnah dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan pengajaran orang-orang Yahudi ataupun ahli Taurat Farisi pada waktu itu. Yesus datang ke Yerusalem walaupun dia sebenarnya tahu bahwa disinilah dia akan disalibkan, dia akan diolok-olok, dia akan mengalami penderitaan. Bukankah seharusnya Yesus sebagai seorang raja datang dengan kekuatan, ya, datang dengan kuasa, datang dengan kemampuan yang dia miliki, karena dia adalah Allah sendiri. Tetapi justru Yesus datang dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang membuat orang Israel akhirnya kecewa. Memang ketika Yesus masuk Yerusalem dan dia menunggangi, dikatakan ya, masuk dengan keledai pada waktu itu, banyak orang yang berseru hosana, banyak orang yang memuji Tuhan, banyak orang yang mengeluh-elukan dia. Karena apa? Karena mereka mengharapkan Yesus menjadi raja yang membawa Israel kembali kepada kejayaan, yang membawa Israel kepada kemuliaan, yang membawa Israel kepada kemakmuran. Versi mereka tentunya seperti yang mereka inginkan. Tetapi ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Itulah sebabnya banyak orang yang tadinya mengeluh-elukan Yesus dengan hosana, ya, mengeluh-elukan Yesus dengan menyanjung dia. Dan kita tahu orang yang sama juga akhirnya berteriak untuk menyalibkan Yesus. Karena apa? Karena raja yang datang tidak seperti yang mereka inginkan. Teman-teman semua, apa yang Anda bayangkan ketika Anda membayangkan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita? Ya. Apa yang Anda pikirkan ketika dia menjadi raja yang memerintah atas kehidupan kita? Kalau kita melihat kembali kepada apa yang kita baca ini, ternyata Yesus ya datang dengan mengendarai seekor keledai muda. Ya. Justru dia datang dengan apa? Kesederhanaan, datang dengan kelemah lembutan. Ya, dia tidak datang dengan kuda yang gagah, dia tidak datang dengan kereta perang, ya, seperti yang kita suka tonton di film-film kolosal begitu, raja kerajaan berperang, maka masing-masing kerajaan itu akan menunjukkan kehebatan mereka, ya, menunjukkan power mereka masing-masing dengan kuda, dengan kereta perang, dengan panglima yang begitu menakutkan. Tetapi Yesus itu datang dengan keledai muda, datang dalam kesederhanaan. Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah ancaman yang mengancam Yesus, di tengah keadaan yang mencekam karena dia tahu betul bahwa dia akan ditangkap, dia akan dihakimi, dia akan disalibkan, dia akan menderita bahkan sampai mati. Ya, justru dia masuk dengan kelemah lembutan dan kedamaian, ketenangan. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Yesus bukan raja yang berasal dari dunia ini. Dia raja yang berbeda.
Dan dalam Yohanes 18 ayat 36 dikatakan dia raja yang memang bukan berasal dari dunia ini. Kerajaannya berbeda dengan kerajaan dunia. Raja dunia berusaha menunjukkan kekuasaannya. Berusaha untuk apa? Menghancurkan setiap ancaman yang mengancam kerajaan tersebut. Berusaha untuk apa? Untuk mengalahkan kerajaan yang lain dengan kekuatan mereka masing-masing. Tetapi Yesus sebagai raja datang dengan pesan yang penuh dengan damai. Dia adalah raja damai. Ya. Dia adalah raja damai yang membawa damai karena dirinya adalah penuh dengan damai. Nah, rekan-rekan sahabat muda yang dikasihi Tuhan, Yesus datang sebagai raja. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi justru dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang dengan pesan damai dan apa? Pesan damai keselamatan. Bukan menghakimi, menyalahkan, menuduh, ya, menganggap dirinya lebih baik. Kenapa banyak orang tidak bisa kita jangkau ketika kita membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Karena kita datang bukan seperti Yesus datang, itu membawa damai. Banyak orang membawa penghakiman. Mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih suci, mereka merasa lebih kudus. Teman-teman, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, setelah COVID ini kita lihat ada komunitas-komunitas sepeda yang muncul. Ya, hobi baru bersepeda, bahkan kita tahu harga sepeda naiknya bukan main kan. Nah, saya sendiri pun akhirnya ikut, ya, dan mulai sepedaan. Dan ketika kita ada bersama dengan orang-orang, ya, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya. Saya punya komunitas, ya, dulu sebelum pandemi saya komunitasnya anak Tuhan semua, ya kan, orang gereja, habis tiap hari ke gereja, ya, sampai baunya pun udah bau malaikat, bau surga kan begitu kan. Kita jarang bersentuhan dengan orang-orang yang ada di luar sana karena kesibukan pelayanan. Tetapi semenjak saya punya komunitas sepeda dan hampir semua orang-orang yang mereka belum lahir baru. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya bersahabat dengan mereka, ketika saya datang sebagai seorang teman yang tidak menghakimi, yang tidak menyalahkan, yang tidak merasa diri saya lebih baik dari mereka, sehingga apa yang terjadi? Mereka akhirnya menjadi dekat dengan saya. Biasanya kalau kita selesai sepedaan, sarapan begitu, mereka nggak peduli doa atau nggak doa, hajar, gitu ya. Tapi mulai setelah beberapa lama mereka lihat saya berdoa, mereka kadang-kadang bilang, "Bang, pimpin doa." Ya, karena apa? Kita datang membawa berita keselamatan, bukan penghakiman, bukan merasa diri lebih hebat. Dan ketika Yesus datang sebagai raja di dunia ini, dia membawa kabar keselamatan, dia membawa berita keselamatan. Dan Yesus dengan apa? Dengan konsisten menyampaikan berita keselamatan walaupun akhirnya dia akan dibunuh. Dia tetap masuk Yerusalem dengan segala apa? Resiko yang harus ditanggung. Dia mengarahkan hatinya kepada apa? Kepada salib. Ya, dia tidak terganggu, tidak tergoncang oleh apapun. Dia tahu bahwa dia sedang menuju kematian. Tapi kematian yang menyelamatkan kita umat manusia. Inilah raja yang sejati teman-teman. Di mana dia datang untuk memberi hidupnya, membawa keselamatan, membawa pengampunan, datang dengan kasih, dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Teman-teman semua, di luar sana ada begitu banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan, yang belum bisa merasakan bagaimana Yesus sebagai raja yang datang dengan kelembutan, datang dengan damai, hadir dalam kehidupan kita, harusnya pun dialami oleh mereka sehingga hidup mereka beroleh keselamatan. Yesus tidak datang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan
segala hal yang dia miliki. Dia maha kuasa, dia maha hebat, dia maha dahsyat. Tetapi bukan itu yang Yesus lakukan. Dia memilih untuk mengambil hal-hal yang simpel, hal yang sederhana. Supaya Yesus menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, dia datang sebagai raja, ya. Untuk apa? Menyelesaikan semua panggilan daripada Bapa atas hidupnya. Ya, dia datang sebagai raja yang membawa damai dan membayar dengan apa? Darahnya sendiri. Ya. Dia datang sebagai raja yang menerima apa? Kesengsaraan. Ya. Itulah sebabnya pemahaman raja kerajaan yang dimiliki Israel akhirnya mereka tidak bisa pahami tentang Yesus yang justru rela menderita. Dia rela mengalami kesengsaraan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan, semua rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Teman-teman kan tahu ketika Yesus akan disalibkan di Taman Getsemani, dia berdoa dan dia minta kepada Bapa, kalau boleh, dia masih meminta supaya salib itu dilakukan dari dirinya. Tetapi justru Yesus akhirnya berkata, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ya. Karena apa? Ketika Yesus akan menjadi raja damai, maka dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya. Biasanya raja cari aman. Tapi ini Yesus datang sebagai raja yang justru memberikan hidupnya. Supaya semua kehendak Allah terjadi di dalam hidupnya. Nah, dalam diri kita sebagai manusia, orang-orang muda perhatikan. Kadang-kadang kita punya ego. Itu bisa menjadi raja-raja kecil dalam kehidupan kita. Kehendak kita, maunya kita, rencana kita. Itu sering menghalangi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sering menjadi penghambat di mana apa? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan datang dalam dan melalui kehidupan kita. Tetapi Yesus, dia berhasil untuk mengalahkan dirinya, keinginannya, kehendaknya, kemauannya. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi raja atas dirinya sendiri. Dia memerintahkan supaya apa? Hidupnya, kehendaknya tunduk kepada kehendak dan rencana Allah. Dalam diri kita anak-anak muda sering ego, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging menjadi penguasa, menjadi raja yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Yesus, dia datang sebagai raja yang menaklukkan semua keinginannya, yang menaklukkan semua keakuannya, dan menyerahkan kepada kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Itulah sebabnya kerajaan yang dipimpin oleh Yesus, raja itu segala raja, datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus rela menderita, rela disakiti, rela dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menjadi korban pendamaian bagi kita semua orang-orang berdosa. Raja-raja di dunia ini berusaha untuk memperluas pengaruh mereka, memperluas kerajaan mereka dengan apa? Dengan perang. Memperbesar, menaklukkan daerah lain. Tetapi Yesus Kristus tidak demikian. Dia justru datang dengan kelemah lembutan. Datang untuk mengampuni. Datang untuk menjadi korban. Tetapi teman-teman perlu tahu, dengan model kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia inilah justru seluruh dunia yang ditaklukkan oleh Yesus. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang-orang muda yang sudah menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, harusnya hal ini pun terpancar dalam kehidupan saya dan saudara.
Kita harusnya menjadi orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat keselamatan bagi generasi ini. Sebagaimana Yesus datang sebagai seorang raja, ya, dengan berita keselamatan, dengan kesederhanaan. Tetapi justru kesederhanaan itu membuat orang ditaklukkan. Kadang-kadang kita dilukai, dikecewakan, kita berusaha membalas. Tapi Yesus justru mengajarkan kita untuk apa? Dengan lemah lembut menghadapinya. Sehingga apa? Kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang merasa dihakimi. Banyak orang yang merasa mereka berdosa dan tidak layak. Mereka tidak dapat diampuni. Tetapi Yesus sebagai Raja yang datang, justru Dia datang untuk mengampuni semua orang-orang yang berdosa. Dan kita sebagai orang-orang muda pun demikian. Biar Tuhan memakai kita. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaannya datang dalam kehidupan kita. Sehingga kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kerajaan Allah, kehendak Allah yang datang ya, melalui kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, ada keledai yang dipakai oleh Tuhan. Dan hidup kita juga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Dia bukan raja yang jahat. Dia tidak pernah mengambil, justru Dia memberi. Memberi untuk kehidupan kita. Kalau engkau memberi kehidupanmu dan menjadikan dia jadi raja dalam hidupmu. Dari masa mudamu, engkau memberikan hidupmu, waktumu untuk Tuhan. Maka engkau sebenarnya tidak pernah kehilangan apapun. Karena Dia tidak pernah sekali lagi mengambil, tapi justru memberi kepada kita. Dan mengizinkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Ini Tuhan hidupku. Ini Tuhan masa depanku. Ini Tuhan apa yang aku tahu. Biar engkau pakai untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Aku kehendaknya adalah kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi aku belajar. Karena Engkau Yesus yang jadi raja datang dalam hidupku. Biarlah kehendak dan rencana-Mu yang terjadi di dalam hidupku. Sehingga kita terus bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak hanya memuliakan Tuhan ketika kita diberkati. Seperti orang-orang yang mengeluh-elukan Tuhan. Orang-orang yang berteriak Hosana. Karena mereka punya motivasi sendiri. Mereka mengharapkan bahwa Yesus menjadi raja seperti bapa mereka Daud. Sehingga mereka berteriak, Hosana. Kita tidak memuji Tuhan. Hanya karena apa? Berkat. Hanya karena masa depan yang baik. Hanya karena supaya dapat jodoh yang baik. Bukan. Tetapi kita memuji Tuhan. Bahkan ketika keadaan-keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kita tak berkata, Hosana. Ya Tuhan Allah yang ditinggikan. Kita tak bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk mengubah sebuah pola pikir kerajaan yang sudah ya begitu dalam tertanam dalam pola pikir, bahkan bukan cuma orang Israel pada waktu itu, tapi juga murid-murid. Karena bahkan ketika Yesus yang disalibkan, ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan mereka berkata, mereka kecewa karena mereka mengatakan, padahal Dialah yang dahulu kami harapkan menjadi raja yang membawa kejayaan bagi Israel. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga di Kisah Para Rasul, murid-murid bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Arah mereka selalu kerajaan Israel untuk kesenangan mereka, untuk kepentingan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kerajaan Allah datang justru untuk menghancurkan kepentingan kita. Supaya kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat rekan-rekan muda semua. Dimanapun Anda berada. Anda menjadi orang-orang yang benar-benar menyambut Yesus yang datang sebagai Raja dalam kehidupan kita. Yesus yang datang sebagai Raja untuk menyelamatkan. Menjadi korban pendamaian. Dan kehidupan kita pun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan generasi ini. Kita berkorban menjadi korban pendamaian yang mendamaikan generasi ini dengan Tuhan. Di mana kerajaan Allah hadir dalam dan melalui kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati rekan-rekan semua dimanapun Anda berada.
Sehingga sungguh-sungguh dia yang datang sebagai Raja, kita buka hati kita dan menyambut dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Engkau Raja yang datang, dan biar setiap kami menyambut kedatangan-Mu dengan motivasi yang benar. Bukan mengeluh-elukan Yesus hanya karena kami punya kepentingan. Bukan memuji Tuhan, melayani Tuhan hanya karena kami punya agenda-agenda yang kami rindu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengeluh-elukan Engkau. Kami meninggikan Engkau karena Engkau memang Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Biarlah Engkau Raja yang datang di tengah dunia ini membawa keselamatan. Dan kami pun terus membagikan keselamatan itu bagi generasi ini, bagi teman-teman kami. Biarlah Engkau yang jadi Raja sudah mengosongkan dirimu. Engkau menjadi korban pendamaian supaya kerajaan kehendak Allah nyata melalui kehidupan-Mu. Demikian juga kehidupan kami. Biarlah Engkau makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk teman-teman ini. Biarlah Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Energize People, senang sekali hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita. Terima kasih kepada Pastor Joel Manalu untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan memberkati Pastor Joel dan juga keluarga. Kiranya berkat Allah terus melimpah di dalam pelayanan dan kehidupan Pastor Joel. Makasih buat teman-teman yang melayani sehingga ibadah online ini bisa berjalan dengan baik dan dinikmati bersama. Teman-teman sekalian, minggu depan kita sudah masuk ke dalam minggu kemenangan, yaitu Paskah. Jangan lupa hari Jumat ada Jumat Agung, dan kemudian Paskah kita akan bergabung dengan ibadah umum di channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta. Terus jaga kesehatanmu, baik kesehatan tubuh, minum vitamin, dan juga jaga pola kehidupan, makan-makan yang baik, dan juga istirahat yang cukup, dan lebih dari segalanya, jaga juga kesehatan rohanimu. Baca firman Tuhan, berdoa. Firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rajin-rajin baca firman, teman-teman sekalian. Kan bukan hanya makanan jasmani yang menguatkan jasmani kita, tapi juga rohani kita perlu dikuatkan. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, makasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan telah menuntun kami, menjaga dan melindungi kami. Terus berkat Allah melimpah atas anak-anak-Mu bahkan di tengah pandemi COVID-19. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, kabinet yang dipimpin oleh mereka, kepemimpinan tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai dengan RW dan RT. Tuhan berikan hikmat. Tuhan memberkati tenaga kesehatan yang ada di garis depan ya Tuhan dalam penanganan COVID-19. Tuhan juga tolong proses vaksin yang berlangsung di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia biarlah berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga pandemi ini segera berlalu. Memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, organisasi Aras Gerejawi, yayasan-yayasan Kristen, satukan hati kami Tuhan untuk jadi berkat bagi Indonesia. Berkati gereja sidang jemaat Allah Batu Tulis, berkati Tuhan untuk gembala sidang kami, memberkati juga ya Tuhan untuk keluarganya, memberkati juga Tuhan anak-anak Energize dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan keluarga kami Tuhan, tolong dan campur tangan. Tuhan memberkati yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang daripada Tuhan. Yang mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Yang sudah menjalin hubungan ya Tuhan, biarlah Tuhan jaga kami dan kami boleh jaga diri kami, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan.
Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam pekerjaannya dan penghidupan mereka. Makasih Tuhan, berkat Allah yang melimpah yang kami nikmati hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati juga ibadah Jumat Agung minggu depan, ibadah Paskah minggu depan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah di tengah pandemi, kami kembali ya Tuhan tersambung kepada betapa berharganya hidup kami melalui pengorbanan-Mu, dan betapa Allah berkuasa, dan kami anak-anak-Mu juga ya Tuhan akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah perayaan Paskah bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari teman-teman sekalian, angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa kesempatan yang mendatang. Haleluya. I give you praise for all the things you've done. God, you are my God. I give you thanks for your unending love.